Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati, biasa dipanggil Sumi. Saya dari kelas B, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Baik, saya akan menjelaskan apa itu komputer. Secara definisi, komputer menurut pengertiannya, komputer adalah alat yang digunakan untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogramkan. Pada awalnya, kata komputer merujuk pada orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika, tetapi semakin lama kata komputer merujuk pada mesin itu sendiri. Nah, sekarang itu sejarah komputer. Sejarah komputer generasi pertama yang menggunakan vakum pada tahun 1946 sampai 1959. Nah, adapun penjelasannya, elektronik numerical integrator and komputer adalah salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Komputer generasi pertama diciptakan oleh The Prescott, Eschert, dan John Maudsley di University of Pennsylvania. Sejarah komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965, transistor. Pada generasi ini, komputer sudah menggunakan transistor sebagai prosesornya dan mulai digunakan pada tahun 1956. Penemu transistor tersebut adalah 3 orang fisikawan asal Amerika, yaitu yang pertama Walter Hauser Barton, terus itu John Barden, dan yang terakhir itu William Bradford pada tahun 1949. Yang ketiga, sejarah komputer generasi ketiga, Integrated Circuit. Pada tahun 1965 sampai 1971, generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan Integrated Circuit atau ICS. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Komputer generasi keempat, mikroprosesor, pada tahun 1971 sampai sekarang. Setelah tahun 1971, komputer generasi keempat mulai diciptakan. Komputer generasi keempat adalah pengembangan dari teknologi komputer generasi ketiga. Komputer generasi keempat muncul berkat penemuan mikroprosesor dengan teknologi VLSI. Komputer generasi kelima atau Artificial Intelligence sekarang sampai masa depan. Komputer generasi kelima merupakan komputer yang mulai menggunakan mikroprosesor dengan teknologi ULSI atau Ultra Large Scale Integration. Komputer ini mulai berkembang sejak tahun 1980 hingga saat ini. Ciri lain komputer generasi kelima adalah pengguna Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, adapun bagian-bagian komputer. Yang pertama itu hardware. Apa itu hardware? Hardware adalah suatu komponen yang ada pada komputer, biasa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Fungsi hardware antara lain untuk mendukung kinerja komputer sebagai pengolah data dan menampilkan input proses. Beberapa contoh hardware dalam komputer yaitu yang pertama, CPU atau Central Processing Unit. CPU berisi rangkaian sirkuit yang menyimpan instruksi-instruksi pemrosesan dan penyimpanan data. Yang kedua itu monitor. Monitor merupakan alat yang mampu menampilkan teks maupun gambar dari data yang sedang diproses dalam CPU. Terus yang ketiga keyboard. Keyboard merupakan alat untuk memasukkan data maupun perintah ke CPU. Biasanya terdiri atas rangkaian huruf, angka, dan tombol fungsi lainnya. Terus yang keempat, mouse. Mouse merupakan alat bantu untuk memberikan perintah dalam memproses data atau mengedit data. Dan yang terakhir itu CD-ROM, alat tambahan atau alat peripheral yang mampu menyimpan dan menuliskan data dan program melalui media CD. Alat ini didesain mampu
mampu menuliskan dan membaca data atau program melalui sistem optik. Adapun contoh lainnya juga hard disk. Hard disk merupakan alat untuk menyimpan data dalam kapasitas besar yang dilapisi secara magnetis. Yang kedua itu compact disk atau CD. Compact disk adalah media penyimpanan yang terbuat dari bahan plastik. Proses penyimpanan dan pembacaan datanya menggunakan sistem optik. Floppy disk. Floppy disk merupakan alat tambahan untuk menyimpan atau menuliskan ke dalam disket maupun sebaliknya. Ukuran yang umum digunakan adalah ukuran 3,5 inci. Scanner. Scanner merupakan alat bantu untuk memasukkan data berupa gambar atau grafik dan mengubahnya ke dalam bentuk digital sehingga dapat diproses dan digabungkan dengan bentuk data yang berupa teks. Printer. Printer merupakan alat yang memproduksi keluaran data atau output berbentuk cetak berupa maupun gambar atau grafik. Nah, yang kedua itu software. Pengertian software yaitu sebuah data yang sudah diprogram dan disimpan secara digital tapi tidak terlihat secara fisik namun ada di dalam komputer. Perangkat lunak atau software ini biasa berupa program dalam menjalankan perintah melalui software ini maka komputer dapat beroperasi. Adapun beberapa contohnya yaitu Google Chrome, fungsinya untuk masuk ke jaringan online atau jaringan internet. Yang kedua itu Mozilla Firefox, fungsinya untuk masuk ke jaringan online. Terus itu Microsoft Word, fungsinya untuk mengedit atau mengetik sebuah dokumen. Terus itu Microsoft PowerPoint, fungsinya untuk membuat suatu presentasi, membuat video, mengedit foto, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu Microsoft Excel, fungsinya kurang lebih sama dengan Microsoft Word untuk membuat atau mengedit sebuah dokumen. Itu Format Factory, fungsinya untuk mengubah format pada foto, video, atau musik maupun lagu. VCL, Media Player, fungsinya untuk memutar video atau film. Terus itu IMP3, fungsinya untuk memutar musik atau lagu. Itu Faston Shifter, fungsinya untuk mengubah, mengedit, atau memotong gambar. Itu Readly Bin, fungsinya untuk melihat atau mengambil file yang sudah dihapus. Terus SolidDraw, fungsinya untuk membuat, mengedit, dan membuat gambaran. Terus itu Photoshop, fungsinya untuk mengedit foto atau gambar. Yang selanjutnya itu Opera Mini, fungsinya untuk masuk ke jaringan online atau jaringan internet. Terus itu Java, fungsinya untuk mencari aplikasi atau game. Terus itu Cleaner, fungsinya untuk membersihkan atau menghapus data yang tidak perlu. Yang tiga itu Brandware. Istilah firmware memang tak terlalu familiar seperti software dan hardware, namun firmware adalah komponen yang penting. Sebenarnya, firmware adalah sebutan untuk manusia yang memakai atau menggunakan atau mengoperasikan komputer. Tanpa adanya pengguna, komputer tentu saja tidak akan pernah bisa dijalankan. Adapun contohnya, yang menggunakan ini yaitu programmer, yakni orang yang membuat dan mempersiapkan program-program yang diperlukan dalam komputer. Terus itu administrator, yakni orang yang bertugas untuk mengelola sistem operasi dan program yang berjalan pada jaringan komputer. Situ operator yaitu orang yang bertugas melayani dan menjalankan sistem yang berhubungan dengan perangkat komputer. Baik, adapun fungsi-fungsi komputer. Yang pertama itu data input atau data entry. Fungsi komputer yang pertama adalah input. Yang kedua itu data processing atau pengolahan data. Fungsi komputer yang paling utama adalah melakukan pemrosesan. Terus yang ketiga data storage. Baik, adapun fungsi-fungsi komputer. Yang pertama itu data input atau data entry. Fungsi komputer yang pertama adalah input. Terus yang kedua itu data processing atau pengolahan data. Fungsi komputer yang paling utama adalah melakukan pemrosesan. Terus yang ketiga itu data storage. Fungsi data storage adalah sebagai tempat untuk menyimpan informasi. Terus yang keempat itu data output.
data yang telah diproses dalam komputer, hasilnya akan tersedia untuk digunakan oleh pengguna atau perangkat lainnya dengan berbagai tujuan. Nah, sekian dari saya. Adapun kekurangannya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.